Subandrio, suspected by the army of being implicated in the coup and looking distinctly uncomfortable. Berbicara mengenai politik, siapapun itu yang menjadi aktor politik atau politikus, tidak akan mengenal yang namanya teman maupun kawan. Terkadang, lawan juga bisa menjadi kawan, ketika ternyata terjadi kecocokan atau jika dirasa ada kesamaan kepentingan di dalamnya. Begitu pula apa yang kemudian terjadi dengan Dr. Subandrio, yang pernah menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen sekaligus Perdana Menteri di masa Presiden Soekarno. Ia menduduki kursi penting di institusi intelijen yang baru yang dibentuk pada November tahun 1959. Ia juga turut berperan dalam usaha-usaha penumpasan PRRI Permesta bersisian langkah dengan duet Presiden Soekarno dan Jenderal Nasution. Fakta unik mengenai vonis hukuman kepada sosok Subandrio pasca tragedi gerakan tanggal 30 September tahun 1965 masih meninggalkan banyak kontroversi di dalamnya. Pasalnya ia sendiri dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah G30 SPKI. Bahkan di media citranya pun kian memburuk, ia disebut sebagai durna yang licik. Terlebih tuduhan itu kian meluas tatkala sebagian besar gembong Orde Lama yang merupakan loyalis Soekarno dicap sebagai komunis. Subandrio merupakan salah satu dari sekian banyak menteri-menteri yang diciduk oleh kelompok penumpas PKI yang dipimpin oleh Soeharto. Ia bahkan ditangkap setelah sebelumnya sempat meminta perlindungan ke istana. Namun kala itu, Soekarno pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pengaruh politiknya melemah setelah serangkaian peristiwa yang mengarahkan pada terkikisnya kekuasaan sang putra Fajar tersebut. Subandrio telah masuk daftar pencarian jauh sebelum instruksi Soeharto untuk menangkap 15 menteri. Komandan RPKAD kala itu Kolonel Sarwo Edi Wibowo telah mengerahkan pasukan tanpa inisial untuk memburu Subandrio sejak akhir Februari tahun 1966. Sebagian besar kalangan Angkatan Darat menilai Subandrio berafiliasi dengan PKI. Namun awal petaka bagi Subandrio adalah terbitnya Super Semar, yang memberi mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Akhirnya, pada tahun 1967, setelah Subandrio ditahan kemudian Subandrio diadili dan dijatuhi vonis hukuman mati. Proses hukum terhadap Subandrio digelar dalam Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmil-UP, yang kala itu sejarawan banyak menganggap pengadilan tersebut syarat akan kepentingan politis. Namun anehnya dakwaan buat Subandrio bukan karena terindikasi terlibat gerakan PKI, melainkan pada waktu itu pengadilan memutuskan Subandrio bersalah karena Subandrio dianggap subversif, terkait ucapannya membalas teror dengan kontra-teror. Ternyata nasib mujur masih menyertai Subandrio yang tercatat sebagai Duta Besar Indonesia pertama untuk Inggris. Reputasi Subandrio sebagai Duta Besar dan Menteri Luar Negeri menghindari dirinya dari hukuman mati. Presiden Amerika Johnson dan Ratu Inggris Elizabeth mengintervensi terhukum Subandrio dan mengubah vonisnya menjadi penjara seumur hidup. Dikutip dari New York Times, Ratu Elizabeth II pun turun tangan setelah mendengar kabar vonis mati itu. Dalam beberapa saat ia bersama Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dan sejumlah pemimpin lainnya meminta agar Dr. Subandrio tak diberikan hukuman mati. Menurut Subandrio, kesalahan saya satu-satunya adalah menjadi pengikut setia Bung Karno. Namun kemudian saya tidak menyesal.
sebab hal itulah yang menjadi tekad dan ini merupakan sebuah resiko bagi semua orang yang berkecimpung di dunia politik. Dr. Subandrio kemudian dibebaskan pada 1995, kemudian ia hidup bersama istri keduanya, Sri Kusdiantinah, dan kedua putranya, hingga meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 2004 di usianya ke-89 tahun. Begitulah kisah Dr. Subandrio, semoga bisa dipetik hikmahnya untuk generasi mendatang. Jangan lupakan sejarah. Salam Jas Merah.